Jika lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia bakal melawan jawara Asia penghuni pot 1. Diketahui putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diisi oleh sebanyak 18 tim yang lolos sebagai juara dan runner-up grup dari putaran kedua. Nantinya 18 tim tersebut akan diundi ke dalam tim grup yang masing-masing berisi 6 tim untuk memainkan pertandingan kandang-tandang sistem kompetisi penuh. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F dengan perolehan 7 poin setelah meraih 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kali kalah. Tim Merah Putih tertinggal 5 poin dari Irak yang masih sempurna dari 4 pertandingan. Sementara Vietnam kini berada di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin, disusul Filipina di bawahnya yang baru mengoleksi 1 poin. Skuad Garuda hanya perlu meraih 1 kemenangan lagi di 2 laga sisa melawan Irak dan Filipina di laga berikutnya demi dapat memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Sebab jika Vietnam mampu menyapu bersih sisa laga, tim asuhan Kim Sang-sik itu hanya mampu mendapatkan total 9 poin saja. Artinya timnas Indonesia yang berhak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika lolos, Indonesia harus siap-siap bekerja lebih keras menghadapi sejumlah tim unggulan di babak ketiga. Korea Selatan selalu lolos ke putaran final sejak edisi 1986 dan diunggulkan untuk kembali lolos pada 2026. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim asuhan Hwang Sun-hong ini memang belum dipastikan lolos ke putaran ketiga. Tetapi diyakini bakal melaju setelah memainkan 2 laga sisa grup C pada Juni mendatang. Korea Selatan saat ini menduduki peringkat 23 dalam ranking FIFA yang artinya merupakan tim terbaik ketiga di Asia. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Taeguk Warriors sukses menunjukkan taringnya di blok kualifikasi. Mereka memuncaki klasemen sementara grup C usai menggilas Singapura 5-0 dan Cina 3-0. Meski belum dipastikan lolos ke putaran ketiga, posisi Korea Selatan di grup C sejatinya aman dengan 10 poin. Mereka hanya butuh 1 angka lagi untuk bisa meraih tiket ke putaran ketiga. Memang tidak akan mudah buat timnas Indonesia jika harus berjibaku dengan Korea Selatan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ranking FIFA dan materi pemain yang dimiliki Taeguk Warriors jauh di atas skuad Garuda. Walau begitu, dengan berbekal kemenangan timnas U23 atas Korsel di perempat final Piala Asia pada April lalu lewat adu penalti 11-10, Indonesia tentu tak bisa dipandang sebelah mata lagi. Kekalahan timnas Korsel itu cukup traumatis karena timnas Indonesia mengubur impian mereka menatap Olimpiade Paris 2024. Taran Kapten Timnas Korea Selatan Yoon Ju-so mengaku terkejut melihat gaya permainan timnas Indonesia. Jika dulunya timnas Indonesia dianggap bermain sekelas tim underdog, Yoon Ju-so melihat Shin Tae-yong mampu membuat timnas Indonesia bermain rapi dan tajam. Timnas Qatar memang hanya lolos sebagai tuan rumah pada Piala Dunia 2022 lalu. Namun, kans mereka untuk lolos sebagai peserta sangatlah terbuka untuk Piala Dunia 2026. Apalagi berstatus sebagai jawara Piala Asia 2 musim terakhir mereka begitu pede berlaga dalam penyisihan grup. Pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, The Maroons berada di grup A. Mereka bersaing dengan India, Afghanistan, dan Kuwait. Qatar tidak menemui kendala yang berarti pada persaingan di grup A. Qatar memenangkan 4 laga awalnya di grup A. Almos Ali dan kolega tampil sangat produktif. Mereka mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Dengan demikian, Qatar telah meraih 12 poin, unggul 8 poin dari India yang berada di posisi runner-up. Dengan 2 laga tersisa, Qatar tidak akan terkejar lagi oleh tim-tim di bawahnya. Juara Piala Asia 2023 tersebut menjadi lawan yang tak akan mudah buat timnas Indonesia jika berada satu grup di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan terakhir, timnas U23 Indonesia takluk 0-2 dari Qatar pada laga pertama grup A Piala Asia U23 2024 pada 15 April 2024. Arab Saudi sebelumnya dikenal sebagai tim yang selalu menunjukkan performa konsisten di kancah sepak bola Asia. Kehadiran Roberto Mancini sebagai pelatih baru memberikan angin segar bagi tim ini. Pengalaman Mancini sebagai pelatih di Eropa diharapkan dapat membawa perubahan positif. Tim yang mampu mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 ini sudah hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Arab Saudi sudah mengumpulkan 10 poin di grup G hasil dari 3 kali kemenangan dan 1 seri. Mereka hanya butuh tambahan 1 angka saja dari 2 laga terakhir untuk memastikan diri lolos ke babak ketiga. Meskipun tim berjuluk Elang Hijau ini adalah tim yang mumpuni jika menjadi lawan skuad Garuda di babak ketiga. Salah satu peluang timnas Indonesia mencuri poin adalah mendominasi performa mereka yang tidak terlalu konsisten belakangan, usai tersingkir di babak 16 besar Piala 2023. Dalam sejarahnya, Indonesia versus Arab Saudi sudah 12 kali berlaga. Dari 12 pertemuan itu, hasil imbang jadi pencapaian terbaik Indonesia. Sementara 11 lainnya, timnas Indonesia selalu keok. Persaingan di grup E tidak bisa mengadang langkah tim Meli. Berada di grup yang sama dengan Uzbekistan, Turkmenistan, dan Hong Kong, Iran dipastikan melaju ke putaran ketiga. Iran telah meraih 10 poin dari 4 laga yang dimainkan. Perolehan poin itu membuat Iran tidak akan bisa dikejar Turkmenistan yang ada di peringkat ketiga dengan 1 poin. Selanjutnya Iran bakal masuk pot 1 dalam drawing karena saat ini menduduki peringkat 20 dunia alias tim terbaik kedua di Asia setelah Jepang. Semifinal Piala Asia 2023 ini memang bukan lawan yang mudah bagi tim Indonesia. Timnas Indonesia dan Iran tercatat sudah pernah bermain 5 kali sepanjang sejarah. Dan Indonesia sekalipun tak pernah meraih keunggulan. Walau begitu, dengan meningkatnya mutu performa dan komposisi skuad Garuda, tak ada yang tak mungkin. Jika kemenangan berpihak pada kita, atau setidaknya Dimas Derajat CS bisa menjajal kualitas pemain Iran, yang beberapa di antaranya merumput di klub papan atas Eropa. Jepang adalah tim dengan peringkat FIFA tertinggi di Asia saat ini, berada di posisi ke-18 dunia. Meski tersingkir di perempat final Piala Asia 2023, tim asuhan Hajime Moriyasu tampil perkasa dan persaingan di grup B yang dihuni Suriah, Korea Utara, dan Myanmar. Jepang selalu menang pada 4 laga yang dimainkan dan sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga. Pada 4 laga yang dimainkan, Jepang tak tersentuh, bukan hanya selalu menang, tim Samurai Biru ini juga belum kebobolan sama sekali. Jepang mencetak 14 gol dari 4 laga tersebut. Ayase Ueda jadi pemain paling tajam dengan catatan 5 gol. Jika bertemu Jepang, maka timnas Indonesia akan kembali menghadapi lawan yang mengalahkan mereka di Piala Asia 2023. Saat itu Indonesia harus puas mengikuti keunggulan Jepang dengan skor 3-1. Australia mengukuhkan dominasi mereka di Asia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Bersaing dengan Palestina, Lebanon, dan Bangladesh di grup I, Australia tak terbendung. Matthew Ryan dan kolega mampu mencetak 15 gol. Mereka juga tidak kebobolan sama sekali. Australia akan berjumpa Bangladesh dan Palestina pada 2 laga tersisa di grup I. Australia sudah lolos ke putaran ketiga dan butuh 1 poin lagi untuk menjadi juara grup. Bagi timnas Indonesia, sejarah berjibaku dengan timnas Australia memang tak pernah mudah. Namun bukan berarti tak pernah menang. Anak asuh Graham Arnold memang membordir pertahanan Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan 4 gol tanpa balas di awal 2024 lalu. Namun begitu timnas Indonesia U23 berhasil membalas kekalahan tadi dengan menaklukkan Australia di penyisihan grup Piala Asia atau AFC U23 sekaligus mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya, timnas Garuda mampu menang tipis atas Australia dengan skor 1-0. Jadi jikapun kembali berada dalam satu grup, peluang kita untuk bersaing jauh lebih besar dan lebih bernyali dibanding 2 pertemuan terakhir. Dengan gabungan pemain muda dan senior plus performa permainan yang kian tajam, bukan tidak mungkin Rizky Ridho dan tim akan membuat kejutan. Pada putaran 3, tim peringkat 1 dan 2 dari setiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat 3 dan 4 akan berjuang lagi di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu tim peringkat 5 dan 6 akan gugur dari babak kualifikasi. Jika berhasil lolos ke putaran 3, Indonesia setidaknya harus mengamankan tempat di peringkat 3 atau 4 untuk terus menjaga kans ke Piala Dunia 2026. Jika Indonesia menempati peringkat 3 atau 4 di putaran ketiga, maka timnas akan masuk putaran 4. Dan menurut kamu, sampai sejauh mana timnas Garuda akan terus melaju? Apakah bakal mencetak sejarah menembus Piala Dunia untuk kedua kalinya? Ataukah akhirnya harus gagal di babak selanjutnya?